Cara mengurangi risiko kandungan dengan cara menghindar ko Pak Teh. Teh saya pertama yaitu terlalu murah. Umur mengandung pertama saya helau yaitu 20 tahun. Babai saya umur ni kurang ja 20 tahun, rahim ni makung siap. Dinding rahim makung kuat nihan, peluruhan dinding rahim tiap haid makung sempurna. Inji nyebab ko kejadian nandok ni janin di dinding rahim mak kondusif. Selain seno, organ panggul juga makung kuat untuk nunjang kandungan ngelahirkan. Dalam keadaan inji, risiko keguguran 3 kali lebih tinggi, risiko luka serius saat ngelahirkan 4 kali lebih tinggi dibanding ko ngandung di umur sehelau ni. Risiko keguguran akibat rahim saya makung siap dapat nyebabko cadang ni organ reproduksi sampai nyebabko mandul. Bahaya lain ni saya mungkin dapat timbul yaitu risiko lahir mena. Lahir mena dapat berdampak jama hurek ni bayi, oleh ni lamun bayi saya lahir mena kondisi badan ni lebih lemah, mudah kena penyakit. Bayi lahir mena risiko kena gangguan mahengas, gangguan pencernaan, pangliaan, kecerdasan, masalah lain ni. Sel telui bebai ngura makung sempurna. Maka nih kita buahi kejadian pembelahan sel mak sempurna sampai dapat nyebabko janin cacat fisik. Selain heno, sel telui saya makung siap dapat nyebabko tekanan darah cakak. Tekanan darah saya tinggi dapat nyebabko pusing, sakit berlebihan, perdarahan. Dalam keadaan parah, dapat mulai terjadi preeklamsia, yaitu cakak ni tekanan darah berbarengan jama watni protein di dalam iyo, tanda cadang ni organ lain ni. Organ reproduksi saya makung siap pakai ngeguai hubungan intim lebih mudah kena infeksi sehingga berisiko kena penyakit menular seksual, kanker mulut rahim atau kanker serviks. Adu pira-pira penelitian nyawako, makin ngura pasangan berhubungan intim, makin tinggi muneh risiko kena kanker serviks. Selain seno, penyakit menular seksual saya diderita babai ngandung dapat nyebabko infeksi rahim, ngeganggu pertumbuhan bayi di dalam rahim. Misalnya chlamydia dapat nyebabko infeksi mata, pneumonia pada bayi. Kaduni sifilis dapat nyebabko buta pada bayi, kematian ibu bayi. Hasil penelitian, ngandung di umur murah saat pasangan makung siap ngedok anak cenderung nurunko kesejahteraan ekonomi pasangan. Ngandung di umur murah berisiko ngehambat lanjutnya pendidikan pasangan, cuti kemungkinan tian untuk mangsa guai saya lebih helau. Ulun Tuhan ngurah saya harus segeluk ni nyepok sumber penghasilan cenderung nerima guai apipun meski upah ni cuti. Keadaan inji ditambah muneh jama kebutuhan saya makin lamun pas bayi adu lahir. Ulun Tuhan ngurah muneh cenderung makung siap secara psikologis. Tian cenderung salah layuh, makung stabil secara mental. Inji dapat nimbulko depresi, stres, cemas. Depresi dapat muneh nyerang bebai ngurah setelah ngelahirko. Depresi ditandai jama timbul ni rasa rendah diri, sedih, mak haga ngurus ko bayi setelah ngelahirko. Depresi inji ki titaganko dapat berubah jadi sindrom baby blues, yaitu depresi berkepanjangan jak ngelahirko. Tes saya kedua yaitu terlalu tua. Batas umur ngelahir maksimal saya tisaranko yaitu 35 tahun. Sekadu umur 35 tahun, kesuburan bebai mulai menurun. Di umur inji, jumlah kualitas sel telui menurun, terjadi perubahan hormon saya akibat jama perubahan ovulasi. Ngandung di umur tua dapat nyebabko bayi lahir dalam keadaan mak normal, oleh ni pembelahan sel telui mak normal. Keadaan inji nyebabko anak cacat lahir atau kondisi kelainan kromosom injuk Down syndrome. Bebai saya ngandung di umur 35 sampai 45 tahun, risiko bayi ini meninggal semakung umur 4 bulan, bahkan jak dalam kandungan ningkat 20 sampai 35%. Risiko bayi lahir mena juga jadi lebih tinggi. Selain seno, bayi saya lahir mungkin juga ngedok berat badan saya rendah atau jauh jak berat badan normal. Keadaan inji ningkatko kemungkinan bebai ngelahir sesar. Bebai ngandung di umur tua juga berisiko kena masalah kesehatan injuk diabetes gestasional, ari-ari ngehalang mulut rahim, preeklamsia. Diabetes gestasional dapat nyebabko bayi tumbuh lebih balak ja rata-rata secara signifikan, saya nimbulko katan saat ngelahirko. Tes saya ketelu yaitu terlalu risok. Ngandung saya terlalu risok dapat nyebabko bermacam komplikasi. Contoh nih yaitu gangguan ari-ari. Di dalam kandungan normal, ari-ari semestinya nandok di bagian atas dinding rahim. Kidang oleh ni radu risok ngandung, makanya ari-ari dapat tumbuh mak tantu. Secara teori, ari-ari nandok di rangsai aliran rahni helau. Sewaktu ari-ari terbentuk mak normal, wat risiko injuk bayi terlilit tali pusar, kayak ngelahir oleh ni bayi terhalang ari-ari, bayi salah posisi lahir. Akibat paling parah nih yaitu keguguran. Selain seno,
Rahim kang janin bu kembang terdiri jak jaringan otot. Ngandung sai terlalu riso, dapat ngendorko otot-otot rahim sampai payah kontraksi kembali ke ukuran semula. Hal inji dapat menyebabkan terjadi ni perdarahan debah ni rahim mit lubang peranakan. Secara ekonomi, ngurus ko anak saya lamun juga payah. Butuh lamun dana, tanggung jawab saya balak. Untuk ngejamin tumbuh kembang anak saya maksimal, ulun tuha perlu memenuhi kebutuhan gizi pendidikan anak. Mak kalah penting muneh, anak memerlukan perhatian jak ulun tuha. Teh saya kepak yaitu terlalu rapot. Kandungan saya jarak ni terlalu rapot, dapat ningkat ko risiko cabi ni rahim, anemia akut, diabetes, risiko lain ni saya makung sempat diperbaiki pas ngandung semakung ni. Contoh nih ari-ari dia ngelaher semakung nih, makung lepas unyi nih hingga nando di dinding rahim bagian bah, nutup mulut rahim. Hal inji dapat nimbulko radang saluran peranakan, nyebabko proses ngelaher payah, nyebabko perdarahan. Selain seno, tumbuh kembang janin selama di dalam kandungan depomune terhambat oleh induk nih payah memenuhi kebutuhan gizi sewaktu ngandung. Akibat nih ukuran badan bayi luni, berat badan lahir nih rendah. Ngandung saya rapot muneh dapat ngehambat proses pengenian ASI pada bayi saya lahir semakung nih. Padahal ASI eksklusif penting nihan bagi bayi untuk memenuhi kecukupan gizi mikro makro sehingga dapat meningkatkan kecerdasan anak, nyani kekebalan tubuh anak lebih kuat. Waktu menyusui, badan ngelepas ko hormon oksitosin saya dapat nimbulko kontraksi. Bebai saya ngandung lagi menyusui kemungkinan mengalami kontraksi lebih risok, lebih kuat sehingga payah ngeni ASI. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sangat nganjurko untuk ngejaga jarak ngandung 2-5 tahun indang anak mansa ASI selama 2 tahun. Induk ni sempat muneh memperbaiki keadaan badan ni semakung ngandung luat. Saya mak kalah penting nih lam nentuko jarak kandungan yaitu aspek psikologis, finansial. Bebai saya ampai nihan jak ngelahir ko, lain angka buya badan gawoh, kidang mental muneh. Perlu waktu untuk bebai saya istirahat, ngurus ko anak secara optimal. Ngandung saya terlalu rapot dapat nyebab ko anak kurang perhatian mani emak nih lagi ngandung. Padahal anak saya makung umur saya atau 2 tahun lagi butuh perhatian ulun tuha. Selain seno, biak bagi ulun tuha untuk ngurus ko pira-pira anak sekaligus. Semoga bermanfaat, sampai bertunggal luat. BKKBN, bukan canasa keren.